Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Faiki Nabil Fatian dengan NIM 24062052. Saya berasal dari Prodi Teknik Sipil Bangunan Gedung, Departemen Teknik Sipil. Saya berasal dari Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia. Jadi, saya membuat video ini untuk mempresentasikan tentang bisnis model kanvas. Jadi sebelum saya masuk ke presentasi saya akan menjelaskan apa itu tentang bisnis model kanvas. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam bisnis kita yang akan kita presentasikan, saya akan menjelaskan sedikit tentang bisnis model kanvas. Jadi, bisnis model kanvas merupakan cara kami untuk menyusun dan memvisualisasikan model bisnis kami. Ada 4 elemen utama yang akan saya bahas satu persatu. Jadi, inti dari bisnis model kanvas itu adalah merupakan dasar atau basic dari sebuah usaha atau suatu ya pokoknya usaha teman-teman. Jadi sebelum membuat usaha tersebut, kita harus menentukan bisnis model kanvas supaya ketika nanti bisnis tersebut sudah di atas atau sudah jalan, kita tidak terceceran. Makanya sebelum teman-teman membuat suatu usaha atau suatu bisnis, teman-teman harus mempersiapkan bisnis model kanvas. Jadi setelah saya sebutkan tadi, ada 4 elemen utama yang akan saya bahas satu persatu. Jadi yang pertama itu ada segmen pelanggan. Kita fokus ke beberapa segmen pelanggan, yaitu jadi sebelum saya lupa menjelaskan, untuk bisnis model kanvas saya itu masuk ke bagian warung kopi atau juga biasa disebut dengan warkop, teman-teman. Jadi segmen pelanggan untuk warkop, kita fokus ke beberapa segmen pelanggan, yaitu contohnya teman-teman, penggemar kopi. Mereka yang butuh kopi enak untuk setiap hari, untuk mereka kerja, untuk mereka supaya tidak ngantuk. Dan penggemar pekerja dan mahasiswa yang sering cari tempat nyaman buat kerja atau belajar. Buat teman-teman yang seumuran dengan saya atau bapak-bapak sudah kerja, pasti sangat membutuhkan kopi, teman-teman. Jadi disitulah kita memanfaatkannya, mencari di mana tempat yang banyak pekerja dan mahasiswa. Selanjutnya yaitu ada komunitas lokal. Mereka yang butuh tempat buat nongkrong atau mengadakan acara kecil. Maksud komunitas lokal itu adalah masyarakat yang suka minum kopi, masyarakat akamsi atau bisa sebut anak kampung sini, supaya lebih ramai warkop tersebut membutuhkan komunitas lokal. Andaikan kalau tidak ada komunitas lokal, tempat itu akan lengang. Makanya dicari tempat yang pelanggannya ramai. Jadi saya atau kami yang pembuat tempat bisnis, kami ingin jadi pilihan utama buat mereka yang suka kopi dan tempat yang tenang. Selanjutnya yang ketiga itu ada proposisi nilai. Jadi dalam bisnis itu kita juga membutuhkan proposisi nilai ya teman-teman. Kami punya beberapa hal yang ingin kami tawarkan kepada pelanggan, seperti kopi yang enak dan variasi yang banyak. Jadi semakin banyaknya menu, semakin berbondong-bondong orang datang ke tempat kopi tersebut dan siap untuk menyegarkan hari mereka. Dan tempat yang nyaman dan tenang. Maksud tempat yang nyaman dan tenang itu tempat yang menenangkan hati para pelanggan ya teman-teman. Tempat yang tenang juga banyak dibutuhkan orang-orang, bukan hanya rasa yang enak, tapi kalau andaikan gini teman-teman, kalau misalkan kopinya enak tapi tempatnya tidak enak, maka orang tidak suka ke situ, akan mengoceh. Dan sebaliknya, kalau tempatnya bagus tapi rasa tidak enak, orang
makanya akan menghindar di tempat tersebut. Maka sebaiknya sebelum membangun bisnis kita harus 50-50, 50-50 ya kawan-kawan. Tempat bagus dan rasa yang enak. Selanjutnya, pelayanan yang ramah dan gak ribet, plus fasilitas wifi supaya pelanggan bisa betah. Nah, itu sangat penting kan teman-teman. Wifi dan pelayanan yang ramah. Jikalau pelayanan yang tidak ramah, maka orang akan hilang kan kawan. Dan wifi itu sekarang sudah 2002, hampir mau 2025 ya teman-teman. Maka semua orang banyak menggunakan internet. Internet itu sangat penting di dunia sekarang ya teman-teman. Selanjutnya, saluran. Untuk menjangkau pelanggan, kami pakai beberapa saluran. Masuk saluran itu teman-teman, cara kami mempromosikan bisnis kami ya teman-teman. Seperti medsos atau bisa disebut media sosial. Kami aktif di Instagram dan di Facebook. Jadi pelanggan bisa update info atau promo terbaru. Jikalau kami ada promo terbaru, kami akan langsung post di Instagram, di Facebook, dan di lain-lain. Dan untuk website itu sangat penting teman-teman. Setiap bisnis pasti ada website. Pelanggan bisa cek menu atau lokasi kafe di website kami. Jikalau suatu orang tidak mempunyai medsos, maka akan langsung cek di Google atau pencarian-pencarian yang lainnya. Selanjutnya, pelayanan langsung di kafe. Tentunya pengalaman langsung di kafe jadi cara utama kami berinteraksi dengan pelanggan. Nah, jadi pelayanan langsung di kafe itu sangat penting juga teman-teman. Nah, mungkin itu 4 elemen yang sangat dibutuhkan untuk bisnis model kanvas. Sekian dari presentasi saya. Jikalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.